Shalom Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang muda yang kaya, kemudian punya kedudukan sukses dalam karir, itu hebat. Tetapi tahukah saudara, Alkitab menuliskan dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 24, kitab Injil Markus pasalnya ke-10 ayat 17 sampai ke-27, dan kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27, tentang seorang muda yang kaya, sukses, punya jabatan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menyapa, "Guru, perbuatan baik manakah yang harus kuperbuat?" Yesus katakan, "Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lain." Kemudian dia bilang, "Itu sudah aku lakukan. Apakah masih ada lagi yang harus aku lakukan?" Lalu Yesus menyampaikan satu hal yang luar biasa. "Pergilah, jualah segala harta milikmu, berikan itu kepada orang miskin, lalu datanglah mengikuti aku." Nah, saudara tahu dari obrolan ini, saya melihat ada hal yang sangat luar biasa. Pertama, si anak muda ini, dia sedang mempertontonkan kesalehannya. Dia tidak datang menanyakan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat buat hidupnya, tapi dia sedang mempertontonkan kesalehannya. Yang kedua, dia menolak mengikuti perintah daripada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, dia juga menolak ajakan Yesus Kristus untuk datang bersama-sama dan mengikutinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya melihat ada 3 hal di mana yang pertama, Yesus ingin bahwa anak muda ini dia memberi bukti, bukan saja kata-katanya yang kosong. Yang kedua, Yesus ingin memberitahu kepada dia tentang harta yang sesungguhnya bukan dikumpulkan di bumi ini, tetapi harta yang sesungguhnya yaitu di surga. Dan yang ketiga, Yesus juga menyampaikan keberatannya tentang orang-orang yang tipe seperti begini untuk masuk dalam kerajaan surga. Mungkin saudara baca dan menganggap ini terlalu berlebihan, di mana Yesus memberikan perumpamaan seekor onta masuk di dalam lubang jarum. Bapak Ibu Saudara, waktu zaman Yesus, yang dimaksud dengan lubang jarum adalah pintu kecil untuk masuk ke Yerusalem yang tingginya mungkin hanya 1 meter dan lebarnya kurang lebih 60-70 cm. Ini yang disebutkan atau dinamakan lubang jarum. Jika onta mau masuk ke dalam lubang jarumnya atau pintu kecil ini, onta ini terlebih dahulu melepaskan bebannya. Semua angkutan muatan di dalam tubuhnya dia harus lepaskan. Lalu onta ini harus jongkok, lalu bisa merayap masuk ke dalam kota Yerusalem. Ini adalah gambaran bagi saudara dan saya yang mungkin harta kita membuat kita sehingga kita sombong, hanya mempertontonkan kehebatan kita. Untuk masuk ke surga, kita harus melepaskan rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Lalu disitulah kita bisa dilayakkan mengikut Tuhan, bahkan masuk ke dalam kerajaannya. Karena itu saudara, pesan saya dari tempat ini, tinggalkan semua apa yang kita kumpulkan di dunia ini, tetapi mari kita kumpulkan harta di surga. Lepaskan semua beban saudara untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa membawa beban kita bisa membawa kesombongan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kita merendahkan hidup kita untuk bersama dengan Tuhan. Dari depan kantor gubernur Provinsi Papua di kota Jayapura, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.